Selamat datang di podcast Mahasiswa 9. Oke, terus kita mau ngomongin apa ini hari ini? Kita mau ngomongin suatu kasus yang terjadi di Cina ini. Di Cina? Iya. Apa tuh? Apa tuh ya? Apa? Tiananmen Square. Wow. Kalau boleh tahu itu tentang apa ya? Aku nih. Siapa? Siapa yang tahu? Nah, Ada nggak yang tahu? Bahasa orang kayak gini. Steven? Aku kurang tahu sih. Aku tahunya kasus ini pelanggaran HAM. Pala hoak. Iya. Masa? Kenapa? Zaman dulu. Zaman dulu. Mungkin ada yang tahunya kapan? Tahun kapan itu? kalau nggak salah itu terjadi di tahun 1989. Tapi kalau secara spesifiknya aku kurang paham. Mungkin kakak yang pakai kacamata boleh dilanjutkan. Kak. Tanggal peristiwa puncaknya kapan? Seingat aku sih cuman bulannya ya. Bapak tuh. Bulan Mei. Bukan gini. Mei dong. Mei itu kan awalnya pas kematian pejabat. Puncaknya Juni. Nah, Batasnya 1 bulan berarti ya? Ya. Nah, jadi kita mau ngomongin pas kejadiannya doang ya. ya. Jadi kejadiannya ini di mana tuh? Di Cina. Cina. Di Tiananmen Cina ya. Di Cina pastinya. Di Cina. Tiananmen Square. Jadi video kita nak Enggak apa-apa. Apa, Pak? Untuk dilanjut, Di Cina. Cina. itu melibatkan pihak siapa saja? Pemerintah Dengan mahasiswa. Masyarakat juga ada yang menolong. Ada masyarakat juga ya. Oh iya. Karena tergerak oleh mahasiswa. Itu tuh tersebut. demonya itu karena apa sih? kalau nggak salah karena kematian suatu tokoh penting dari Partai Komunis Cina. Kan sebelum itu kan juga ada nggak sih? Mereka juga demo. Iya, melakukan gerakan untuk apa? Reformasi, melakukan reformasi. Reformasi ya? Mhm. Kenapa? Apa tuh kira-kira? Mungkin banyak terjadi peristiwa korupsi dan inflasi cukup besar pada saat itu. Lebih lanjutnya di video satu lagi ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu peristiwa paling bersejarah dan tragis dalam sejarah Tiongkok, yaitu demonstrasi di Tiananmen Square. Di video ini kita akan mengali lebih dalam mengenai bagaimana peristiwa ini bisa terjadi dan apa yang melatar belakanginya. Mari kita awali dengan situasi politik dan ekonomi di Tiongkok pada awal tahun 1980-an. Di bawah ini kepemimpinan Deng Xiaoping dilaksanakan kebijakan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian yang terpuruk. Namun, meskipun ada pertemuan ekonomi, korupsi dan nepotisme mulai merajalela di kalangan elit Partai Komunis, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama mahasiswa. Karena situasi politik dan ekonomi yang terpuruk membuat munculnya gerakan mahasiswa. Dalam konteks ini, seorang astrofisikawan bernama Fang Lizhi memulai kampanye untuk kebebasan berpendapat, pemisahan kekuasaan, dan hak asasi manusia. Kampanye ini menyulut semangat mahasiswa untuk memperjuangkan aspirasi mereka, ingin perubahan nyata dalam sistem yang dinilai otoriter ini. Kematian salah satu tokoh demokrasi, Hu Yaobang, pada April 1989 menjadi pemicu bagi para mahasiswa untuk turun ke jalan. Mereka berkumpul di Tiananmen Square untuk mengenangnya dan menyuarakan tuntutan mereka. Seiring berjalannya waktu, jumlah mahasiswa yang berkumpul semakin banyak. Menariknya, dukungan dari masyarakat umum mulai
berdatangan, mahasiswa memutuskan untuk melakukan mogok makan. Menarik perhatian yang lebih luas, berita mengenai aksi mereka mulai menyebar. Tetapi pemerintahan merespon dengan mengeluarkan pernyataan negatif mengenai niat mereka. Ini membawa kepada ketegangan yang semakin meningkat antara demonstran dan pemerintah. Pada 20 Mei 1989, pemerintah mengumumkan status darurat militer, menyiapkan pasukan untuk mengatasi demonstrasi. Ketegangan pun semakin memuncak dan akhirnya pada malam 3 Juni 1989, pasukan bersenjata mulai bergerak menuju Tiananmen. Pasukan bersenjata bergerak untuk menanggulangi demonstrasi ini dengan cara yang sangat keras dan anarkis. Dari sinilah tragedi sesungguhnya terjadi. Antara 3 dan 4 Juni, militer Tiongkok menyerang para demonstran yang sebagian besar hanya ingin menyuarakan hak-hak mereka. Dengan menggunakan tank dan senapan, mereka menembaki siapapun yang dicurigai ikut dalam demonstrasi. Korban jiwa pun berjatuhan dalam peristiwa ini. Diperkirakan berkisar antara ratusan hingga ribuan orang. Namun hingga saat ini angka pastinya masih menjadi misteri. Karena pemerintah Tiongkok sangat ketat dalam mengontrol informasi di dalam negara mereka. Dalam peringatan akan peristiwa ini penting bagi kita untuk memahami konteks sejarah dan dampak sosial yang ditinggalkannya. Peristiwa Tiananmen Square menjadi simbol perjuangan rakyat Tiongkok dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kebebasan dan demokrasi mereka pun ikut mereka perjuangkan meskipun kini menjadi aib yang terus disembunyikan oleh pemerintah. Saya Muhammad Kazim Itisam, sekian. Selamat datang di podcast Mahasiswa 9. Datang lagi ya. Lagi, oke. Kalian udah dengerin kan tadi? Ini video sebelumnya itu gimana gitu? Gimana sih kejadian sebelum adanya demo ini? Nah, oke. Jadi demonya itu tanggal berapa? 20 April 1989. 20 April 1989. Tapi kalau untuk detailnya, awalnya 20 April tuh hanya untuk aksi bela Sukawa dan bela Menghantarkan seorang tokoh liberal, Buyao Bang. Nah, namun untuk demonya, inti demonya saat mahasiswa mulai turun itu 27 April. Nah, kalau 27 April itu mahasiswa udah mulai turun. Kalau nggak salah pas 27 April itu ada apa aja sih? 27 April itu mahasiswa turun ke lapangan Tiananmen Square. Mereka menuntut supaya pemerintah lebih demokratis. Untuk pemerintah lebih demokratis, anti korupsi dan lain-lain. Ini di Tiananmen Square, mahasiswa juga bukan cuman datang pulang, bahkan ada yang nge-camp di situ. Ngecamp. Iya. Mereka sampai nge-camp itu bagaimana? Sempat makan atau minum atau mereka sampai mogok makan? Sempat mogok makan. Mogok makan ya. Beberapa hari. Oh. Kalau nggak salah setelah 5 hari banyak yang pingsan. Emang nggak ada yang bantu man mereka? Nah, setelah itu ada masyarakat yang antusias ingin ngasih makan, bantuan minum setelah mereka yang banyak yang pingsan setelah 5 hari itu mogok makan. Hampir sama lah ya kayak demo-demo di Indonesia ya. Mirip. Secara saudara. Kesaudaraan, gotong royong, Pancasila. Iya. Tapi kurang lebih mereka kan mempertahankan ingin memajukan nilai demokrasi terhadap pemerintah yang otoriter. Mirip gak sih ke
sama ke Indonesia. Woi, nggak boleh tuh. Itu video lain. Itu video lain, itu kasus lain. Di luar topik Di luar pembahasan kita. topik. Tadi yang itu topik. Di luar topik. Jangan. Bisa lah kita jadikan pelajaran. Tapi kayaknya pemerintah Indonesia nggak gitu nggak sih? Beda. Boleh yang masih demokrasi. Didengarin dong rakyatnya dong. Saya masih ingin hidup. Indo mah baik. Bye. Benar ya? Ada motor lewat itu. Sebagai tambahan action. Apa ini? Kan pas sudah mogok makan tuh kan udah banyak yang pingsan. Ada banyak juga yang itu. Emang pemerintah cuma diam aja. Nggak ada salah satu yang mau berdialog sama mereka. Mau berdialog. Siapa namanya? Ada yang tahu? Aduh, Lipeng nggak sih? Lipeng. Apa bukan? Seingat aku ada L sama P-nya sih. Udah Lipeng. Emang susah, nama orang Cina susah ingetnya. Oh iya. Mohon dimaklumi ya, Tapi Pak. kayaknya Leping sih. Jadi yang benar mana? Tapi apa Lipeng? LP. Kita anggap saja LP namanya. LP. Tapi lebih tepatnya mereka bernego itu pada tanggal Berapa tuh? Berapa? 18 Mei. 18 Mei. Ya, Berarti sebulan setelah aksi demo kurang lebih ya. Iya. demo mereka lama banget ya. Ya, cukup lama baru didengarkan dan mau dinego. Jadi, hasil dari nego itu gimana? Hasilnya? Mereka mahasiswa cukup kecewa karena itu tuh cuma sepihak. Oh ya, Leping juga itu ini ya. Katanya itu sebelum ada kejadian ini tuh ada sangat pro demokratis sekali ya. Iya. Lepingnya. Kenapa tuh? Kenapa tiba-tiba disuruh berhenti? Sepertinya ada tekanan ya dari Ada. sekitar dan atasan. Ada tekanan dari atasan. Tapi ini cuma dugaan. Belum pasti. Belum pasti. Saya nggak tahu ya. Mungkin Leping LP LP. Little Princess. Mungkin LP ingin mempunyai pandangan yang lebih baik mungkin ya. Mungkin dia mengira kalau demokratis itu sebenarnya ini nih demokratis, tapi dianya itu nggak pengen demonya itu lama-lama. Mungkin. Saya takut mati. Oke, jadi setelah itu tuh katanya ada situasi ya Iya, di tanggal 20. 20 Mei. 2 hari. Pemerintah Cina ngapain 20 Mei? Situasi darurat. Darurat militer. Darurat militer. Menganggap bahwa demo ini sebagai ancaman gitu. Sebelum demo itu juga ada nggak sih yang pas mau demo itu ada juga nggak sih yang ini ngomongin kalau mahasiswa itu pengen bikin ancaman Iya, dari koran. dari koran itu ya, People's Daily. Nah, People's Daily itu lah. Itu pasti korannya sangat buzzer sekali ya. Sangat bias. Sangat bias ya. Sesuai nama ya. Itu namanya ada sebenarnya itu berarti. Tidak di Suruhan. Itu buzzer zaman dulu. Itu buzzer zaman dulu. Itu buzzer masih di media cetak Sesepuh. koran, Masih di media cetak. sesepuh. Jadi, Kalau sekarang kan udah ya bisa Iya. di itu buzzer versi beta. Masih media cetak. media cetak. Iya. Itu buzzernya itu masih nyetak koran dan lain-lain. Oh iya. Setelah 20 Mei itu darurat militer. Itu berarti ada banyak dong tentara-tentara. iya. Kabarnya sampai 250.000 tentara. Itu pun dipersenjatai mereka itu. Tanknya pun ada. Pakai tank. Pakai tank. Ayo. Padahal cuma mahasiswa loh. Mahasiswa nggak apa-apa, nggak ada senjata. Seperti mau perang loh. Kayak mau perang. Perang besar. Padahal cuma mahasiswa yang mereka hadapi. Kalau di situasi zaman sekarang itu kayak mirip negara Korea nggak sih? Status darurat militer. Korea Selatan ya. Iya. Kemarin. Yang presidennya baru Presidennya, dimaksudkan. iya.
Nah, sampai 250.000 sampai ada tank. Iya. Berarti Senjata lengkap. bakal ada pembantaian. Asik tuh. Asik. Mana ada Asik. Ada mati semua. Asik banget, Mas. Caranya asik, mahasiswanya ya enggak asik. Tentaranya asik, mahasiswanya yang enggak asik. Aduh. Kasian ya mahasiswanya. Itu pembantaiannya itu tanggal berapa sih? Berapa? Malam 3 Juni enggak 4 Juni. Hingga pagi 4 Juni. Oh, semalaman berarti. Tembak, dor. Berdarah. Semalaman. Aduh. Berarti itu malam 3 Juni sampai 4 Juni. Itu kan tadi katanya mahasiswanya ada yang pada piknik ya? Iya. Camp juga kan. Camp. Gimana sih situasi camp mereka pada saat itu? Khusus sih. Rusuh. Penuh dengan teriakan itu pasti. Ya. Yang pasti itu amburador. Amburadul. Itu dari yang kabar didengar-dengar. Tentaranya nggak kenal ampun ya? Iya, siapapun yang berada di situ bakal diduga ikut demo. Mungkin itu hobi. Jadi walaupun bukan mahasiswa tapi hanya masyarakat, Iya. tapi Suzon. Mereka hanya mengandalkan perasaan dan insting saja berarti. Suzon. Suzon. yang penting pelurunya nembak. Penting peluru sama mereka yang ada di sana sudah selesai semua. Padahal belum tentu ya semuanya yang di situ itu. Bisa saja cuma numpang lewat. Bisa aja cuma numpang bener. Ada yang baru keluar dari kamar mandi kan? Nggak, kamar mandi mana yang di luar? Siapa tahu baru ada yang pulang belanja. Nah, itu masuk akal itu. Itu masuk akal. Itu Belanja kantong. apa ya? Itu setelahnya. Ya. Itu pas paginya itu pas ya. Pas pembantaian itu ada berapa mahasiswa? Ada berapa korban? Kalau di media cetak, media kabar itu kabarnya 10.000 sampai korban itu. Ribuan. Bukan lagi ribuan, sudah 10.000. 2 digit. Sudah 2 digit itu korbannya. Itu perkiraannya. Baru perkiraan. Mana perkiraan? Bisa lebih atau kurang. Bisa lebih, bisa kurang. Namun mengingat keadaan media di zaman yang otoriter, Ya, Kemungkinannya tahu sendiri. kemungkinannya Banyak dikurang-kurang. banyak kurang-kurangin tuh. Ada tekanan juga kan. Iya. Di situ pada tahun 10.000 yang mati. Banyak juga ya pembantaiannya ini ya. Hak untuk hidupnya itu kemana? Aduh, hak untuk Padahal bersuara. cuma hak Hak untuk bersuaranya juga kemana? Aduh. ada juga itu kan videonya pas awal-awal kan mereka pada bersepeda untuk menyuarakan pendapat mereka. Tuh ngomongin tentang hak untuk bersuara, hak untuk kebebasan pers. Nanti deh videonya dicantumin. Oke, jadi akhir dari demo ini itu ditandai dengan penghancuran yang namanya patung. Ya, Patung Dewi. Patung Dewi. Itu tuh ada di Tiananmen Square dan itu juga jadi tempat pusat dari demo ini. Nah, namanya Patung Dewi apa ya? Patung Dewi Demokrasi. Patung Dewi Demokrasi. Apa tuh tujuan mereka ngancurin? Sebagai simbol Sebagai kegagalan mereka simbol kah? Kekalahan. Kekalahan demokrasi di Kegagalan mahasiswa. Cina. Jadi tampaknya sekarang Cina bukan Republik Rakyat Cina lagi tampaknya. RC saja. Republik RC Cina. Republik Cina. R-nya hilang satu. Rakyatnya hilang satu. Kasihan rakyat. Sudah dibakar. Hah? Sudah ikut bakar patung. Oke Bapak, sekian dari podcast kami. Untuk setelah bagaimana after testnya itu akan dilanjutkan dengan video setelah kami. Dan goodbye. Kami podcast mahasiswa 9 mengucapkan selamat hari raya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
Setelah kejadian Tiananmen Square pada tanggal 3 sampai 4 Juni tahun 1989, pemerintah Cina mengambil banyak tindakan untuk menekan dan mengendalikan situasi dari dampak kejadian tersebut. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Cina untuk mengendalikan situasi akibat dari kejadian tersebut, yang pertama itu melakukan penindakan dan penangkapan massal. Setelah kejadian tersebut, pemerintah Cina melakukan tindakan keras dengan menangkap semua orang yang ikut terlibat dalam kegiatan demonstrasi tersebut. Ribuan orang ditangkap, termasuk pekerja, mahasiswa, dan aktivis yang dianggap sebagai penggerak demonstrasi. Banyak dari mereka dihukum berat, sedangkan sebagian lainnya dihukum mati. Tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Cina yaitu sensor informasi dan penghapusan jejak peristiwa. Pemerintah Cina melakukan sensor ketat terhadap informasi mengenai kejadian tersebut. Media domestik dilarang untuk melaporkan kejadian tersebut, sementara pers asing pun dibatasi. Hingga saat ini, semua informasi yang berkaitan dengan insiden tersebut dihapus dari internet dan dianggap sebagai topik yang sensitif di Cina. Kemudian, reaksi internasional terkait insiden tersebut yaitu memicu kecaman luas dari dunia internasional, terutama dari negara-negara barat. Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya menjatuhkan sanksi diplomatik dan ekonomi terhadap negara Cina. Namun, meskipun banyak tekanan dari nasional, pemerintah Cina tetap bertahan dengan narasi bahwasannya setiap tindakan yang dilakukan tersebut berguna untuk menjaga stabilitas nasional. Yang keempat, perubahan politik internal. Di dalam negeri, konflik ini memperkuat kekuasaan di Partai Komunis Cina. Zhao Ziang disingkirkan dari posisinya karena dianggap terlalu mendukung dialog para demonstran. Yang kelima, dampak pada kebijakan ekonomi. Pemerintah mempercepat reformasi ekonomi untuk meredam ketidakpuasan rakyat. Langkah ini termasuk membuka jalur banyak peluang bagi investasi asing. 6. Warisan dan peringatan. Hingga saat ini, insiden Tiananmen tetap menjadi sejarah luka yang tidak dibahas secara terbuka di Cina. Namun di luar negeri, peristiwa ini menjadi simbol perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia. Kesimpulannya, setelah insiden Tiananmen Square, pemerintah dapat berhasil mempertahankan kontrol politiknya melalui penindasan keras, tetapi dengan konsekuensi berupa kecaman internasional serta terbatasnya kebebasan politik hingga saat ini. Mati ke dulu. Nah, dah. Apa? Gak masalah. Udah. Apa? Selamat datang langsung. Ya. Baiklah, selamat datang di podcast panitia. Panitia. Podcast mahasiswa 9. Trik sekali ya Anda ya. Jadi kita mau ngomongin apa? Cina. Ingin membahas Cina. Lebih spesifik lah. Lebih spesifik. Tiananmen Square. Oh, itu peristiwa tentang apa ya, Kak? Ada Buddha. Mati.